Oke, baik, selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman. Pada kali ini, kami dari kelompok 4 izin memaparkan hasil akhir proyek mata kuliah pemrosesan teks, yaitu di mana adalah analisis sentimen dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri ESDM dan Menteri Keuangan pada platform media sosial X atau Twitter. Yang boleh dilanjut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Pertama ada saya sendiri, Tony Kalimus Sukasatita dengan NIM Tertera dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian ada Siti Nurhaliza dengan NIM Tertera dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian selanjutnya ada Heidi Salwa Widianto dengan NIM Tertera dari Universitas Negeri Surabaya juga. Mungkin boleh di next. Oke, masuk ke terbelakang terlebih dahulu, yang mana media sosial ini menjadi ruang utama masyarakat dalam penyampaian opini, kritik, maupun apresiasi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah. Respon publik juga yang muncul ini bersifat beragam dan dinamis, sehingga sulit dipahami hanya melalui pengamatan manual saja. Pemrosesan teks atau teks mining ini memungkinkan analisis opini publik secara sistematis dan terukur. Dan melalui analisis sentimen dan tingkat kepercayaan publik, analisis ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Menteri SDM dan Menteri Keuangan berdasarkan data yang ada di media sosial X atau Twitter. Berlanjut ke rumusan masalah, di sini kita atau kami menyusun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama itu adalah bagaimana distribusi sentimen publik terhadap Menteri SDM dan Menteri Keuangan. Kemudian ada bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap masing-masing menteri berdasarkan analisis teks. Pertanyaan yang ketiga itu ada bagaimana kepercayaan, dan yang terakhir itu ada sejauh mana hasil analisis yang diperoleh memiliki konsistensi dan kualitas yang baik. Selanjutnya masuk ke tujuan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah menganalisis sentimen publik terhadap Menteri SDM dan Menteri Keuangan. Kemudian ada mengukur tingkat kepercayaan publik menggunakan pendekatan lexicon base. Yang ketiga ada mengelompokkan opini publik berdasarkan skor kepercayaan menggunakan clustering. Dan yang terakhir itu ada melakukan evaluasi dan validasi terhadap hasil analisis yang diperoleh. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu untuk datasetnya, di mana dataset yang kita gunakan ini bersumber dari komentar publik di media sosial X atau Twitter tadi. Kemudian kita mengambil periode datanya ini dari tahun 2020 hingga tahun 2025 atau sekarang. Nah, dataset ini terdiri dari dua sumber, yang dimana dataset ini yang pertama itu terkait dengan kinerja Menteri SDM, kemudian data yang kedua itu dari bagaimana kinerjanya Menteri Keuangan. Atribut utama atau atribut dataset yang kita gunakan itu berupa teks komentar, sehingga nanti data itu diproses secara terpisah untuk masing-masing kementerian. Masuk ke bagian selanjutnya itu ada diagram alur metodologi, yang dimana ini merupakan alur atau cara kerja dari penelitian kami. Yang pertama itu kita mulai dengan pengumpulan data di Twitter atau X, yang dimana kita mengumpulkan komentar-komentar terhadap kinerja Kementerian ISDM dan Kementerian Keuangan. Kemudian setelah kita mendapatkan beberapa komentar yang dibutuhkan, kita masuk ke bagian tahapan pre-processing, yang dimana itu nanti kita akan mengolah terlebih dahulu komentar-komentar yang ada sehingga bisa diolah menjadi data yang lanjut. Yang mana kita selanjutnya kemudian kita memberi labeling sentimen itu menggunakan rule base, kemudian lanjutkan dengan fitur engineering yaitu kita menggunakan word to fact dan lexicon scoring. Selanjutnya itu ada pemodelan word to fact, kemudian nanti akan divisualisasi dengan UMAP. Kemudian yang terakhir kita melakukan clustering dengan Cummins clustering. Kemudian nanti kita mendapatkan output hasilnya itu yang berupa evaluasi dan validasi. Kita menggunakan metode elbow, silhouette, dan validasi lexicon, sehingga baru nanti kita bisa tampilkan hasil-hasil dari komentar-komentar terhadap Kementerian ISDM dan Kementerian Keuangan. Nah, pengumpulan data ini berasal dari dua sumber berbeda tadi yang sudah dijelaskan. Itu adalah komentar bagaimana kinerja dari Menteri ISDM sendiri, dan juga komentar bagaimana kinerja Menteri Keuangan sendiri. Dan masing-masing dataset ini kita beri label sumber atau source-nya itu dengan nama ISDM untuk kinerja Menteri ISDM, dan Keuangan itu untuk kinerja Menteri Keuangan. Kemudian dataset ini dianalisis secara terpisah dan digabung pada tahap akhir untuk keperluan berbandingkan hasil yang ada. Masuk ke tahap pre-processing, ini mana tahap pre-processing ini dilakukan untuk membersihkan data dan menyiapkan data teks yang bertujuan untuk mengurangi noise dan meningkatkan kualitas data teks. Tahapan yang pertama itu kita melakukan normalisasi teks, di mana kita mengubah semua kalimat atau kata yang ada itu menjadi lowercase, kemudian kita selanjutnya menghapus URL, mention, dan hashtag. Tak lupa juga kita menghapus emoji yang ada. Yang dilanjutkan dengan kita menghapus apabila ada terdapat angka atau tanda baca. Kemudian kita juga menghapus spasi yang berlebih. Masuk ke tahapan kedua, yaitu adalah pembersihan bahasa. Ini mana kita melakukan tokenisasi sederhana. Kemudian kita gunakan stemming, itu untuk mengubah kata-kata bentuk ke kata dasarnya. Kemudian yang terakhir itu adalah stop quote removal, atau kita menghapus kata yang tidak membawa makna analitis. Di sini ada sedikit tampilan dari codingan atau cara kerja bagaimana tahap pre-processingnya. Mungkin boleh di next. Sehingga nanti kita dapatkan output pre-processing itu yang pertama adalah proses cleaning per dataset, yang nanti outputnya itu terdapat indikator progress menggunakan tiki DM, yang kedua ada baris kosong setelah cleaning dihapus kembali, kemudian kolom baru ditambahkan dengan kita memberi nama clean text. Kemudian output yang kedua itu penyimpanan hasil bersih, nanti output akhir itu berupa dua file terpisah, ini mana itu pemerintah ISDM clean untuk dataset yang berasal dari Kementerian ISDM, dan pemerintah keuangan clean itu dari dataset kinerja Kementerian Keuangan. Mungkin beli next. Kemudian kita masuk ke labeling atau rule base, di mana labeling sentimen ini kita menentukan dengan menggunakan pendekatan rule base. Sehingga nanti daftar kata positif dan negatif ini digunakan sebagai acuan. Nanti kita pisahkan menjadi setiap komentar itu diklasifikasikan menjadi apakah ini termasuk label positif, label negatif, ataupun netral. Nah, pendekatan ini digunakan sebagai alternatif labeling manual untuk menjaga konsistensi dan efisiensi analisis. Mungkin beli next. Oke, selanjutnya itu ada tahap fitur engineering. Ini dari setelah proses labeling tadi, itu selanjutnya kan tahapan ini yang dimana bertujuan untuk mengubah teks yang telah melalui pre-processing itu menjadi representasi numerik yang nantinya itu dapat dianalisis lebih lanjut. Nah, dari yang kita gunakan ini, itu kita menggunakan ada tiga pendekatan, ada word effect embeddings, yang kedua ada sentiment lexicon score, dan yang ketiga ada trust score, dan juga negation handling. Oke, dari fitur engineering tadi itu dapat menghasilkan beberapa fitur numerik yang digunakan untuk tahapan selanjutnya. Nah, pertama itu ada word effect embedding, itu mempresentasikan setiap kata dalam ruang vektor berdimensi tetap. Nah, jadi kata dengan konteks serupa itu memiliki jarak yang berdekatan. Nah, lalu yang kedua, lexicon score, di mana
ini tuh dihitung berdasarkan leksikon positif dan negatif untuk menggambarkan polaritas komentar. Yang ketiga itu ada trust lexicon score dan juga negation handling. Seluruh hasilnya ini itu nanti disimpan dalam kolom baru dan juga digunakan untuk analisis selanjutnya. Nah, di sini tuh output utamanya itu disimpan dalam clean text, score sentiment, score trust, dan juga kategori trust. Selanjutnya itu kita membuat visualisasi word to fact. Di sini itu kita menggunakan UMAP atau Uniform Manifold Approximation and Projection. Nah, visualisasi ini itu menampilkan penyebaran kata dalam ruang dua dimensi. Jadi hubungan semantik antar kata itu dapat diamati dari visual ini. Dan juga di sini tuh pengelompokan katanya mencerminkan topik dan narasi dominan pada masing-masing datasetnya. Di sini itu ada dataset dari Menteri ESDM dan juga satunya itu ada Menteri Keuangan. Ini visualisasi dari Menteri Keuangannya. Nah, selanjutnya itu masuk ke tahap clustering. Tahapan ini tuh di sini kita menggunakan metode Cummins dari berdasarkan score trust, yaitu di mana untuk mengelompokkan komentar ke beberapa kelompok. Nah, di sini tuh kita berdasarkan dari karakteristik kepercayaan yang serupa. Jadi jadi prosesnya itu dilakukan secara terpisah. Nah, di sini ada dari Menteri SDM dan Menteri Keuangan. Nah, hasil dari clustering ini tuh menunjukkan kalau opini publik dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori atau tiga cluster. Itu menjadi tingkat kepercayaan yang tinggi, sedang, dan juga rendah. Baik, di tahap ini kami menganalisis distribusi sentimen dan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Menteri SDM dan juga keuangan. Dan di sini terdapat hasil yang menunjukkan bahwa pada kedua dataset ini, sentimen netral itu lebih unggul daripada sentimen negatif ataupun positif, sekitar 75 hingga 79%. Lalu juga diikuti untuk sentimen positif sekitar 14 hingga 15%, serta sentimen negatif di bawah 14%. Lalu untuk distribusi trust juga menunjukkan pola yang serupa, di mana kategori trust sedang itu mendominasi, yaitu sekitar 78,4. Apabila dibulatkan SDM dan keuangan maka menjadi 74%, sedangkan trust yang tinggi itu berada di kisaran 16-17%. Lalu untuk trust rendah ini juga relatif kecil. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa mayoritas komentar publik itu bersifat informatif dan tidak ekstrim, baik secara sentimen maupun tingkat kepercayaan. Lalu untuk analisis teks di Menteri ESDM, berdasarkan analisis kata pada komentar positif pada Menteri ESDM itu banyak mengandung kata seperti ESDM, kerja, apresiasi, puas. Lalu di negatif terdapat kata-kata seperti korupsi, tunjang juga. Lalu yang di netral terdapat energi, mineral, serta sumber daya. Komentar netral ini setelah dilihat di distribusi sentimen, dia yang paling banyak antara SDM dan keuangan. Dan komentar positif ini tuh menunjukkan apresiasi terhadap kinerja dan kebijakan, dan komentar negatif berfokus pada isu sensitif dan dugaan kebijakan. Lalu untuk analisis teks Menteri Keuangan, pada dataset Menteri Keuangan ini komentar positif itu banyak memuat kata seperti baik, kerja, apresiasi. Lalu untuk kata negatifnya terdapat kata korupsi, untuk sentimen netralnya terdapat kata uang, negara, dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa opini publik terhadap Menteri Keuangan itu cenderung lebih teknis dan berbasis kebijakan ekonomi. Lalu persepsi publik relatif stabil dan informatif, namun kritik tetap muncul tapi tidak dominan. Lalu terdapat metrik evaluasi. Untuk menentukan jumlah klaster yang optimal itu kami menggunakan elbow method, yang dimana grafik ini itu menunjukkan penurunan intertia yang signifikan hingga sama dengan 3 atau 3 klaster, kemudian penurunan mulai melandai. Lalu hal ini menunjukkan bahwa 3 klaster itu merupakan jumlah yang paling optimal dan representatif untuk data yang kami gunakan. Maka proses clustering itu dilakukan dengan sama dengan 3 atau 3 klaster, yang merupakan klaster trust rendah, sedang, dan tinggi. Lalu ada metrik evaluasi Silhouette Score, di mana kualitas hasil clustering dievaluasi menggunakan Silhouette Score, yang hasil evaluasinya itu menunjukkan nilai 0,86 untuk Menteri ESDM, lalu nilai 0,83 untuk Menteri Keuangan. Ini berarti bahwa setiap klaster itu memiliki tingkat kepaduan internal yang tinggi dan pemisahan yang jelas antar klaster, sehingga hasil klaster itu dapat dianggap valid dan reliable. Lalu ada validasi leksikon. Validasi leksikon ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa kata-kata dalam kamus sentimen dan trust sesuai dengan konteks opini publik. Lalu validasi ini itu dilakukan dengan mengamati kemunculan kata leksikon, rata-rata skor sentimen dan trust, serta proporsi sentimen positif dan negatif pada komentar yang mengandung kata tersebut. Hasil ini tuh menunjukkan bahwa kata positif seperti baik, bagus, apresiasi, dan puas itu cenderung muncul pada komentar dengan sentimen dan trust yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika dengan kata negatif seperti buruk, gagal, bohong, korupsi, dan susah itu muncul pada komentar dengan skor yang lebih rendah. Pola ini konsisten baik pada dataset ESDM maupun keuangan, sehingga leksikon yang digunakan kali ini itu dinilai relevan dan mampu mempresentasikan persepsi publik secara empiris. Nah, ini contoh dari validasi leksikon yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh tahapan analisis, dapat disimpulkan bahwa pendekatan leksikon base yang dikombinasikan dengan clustering dan evaluasi metrik itu menghasilkan analisis sentimen dan trust yang konsisten dan logis. Karena di sini pola skor dan proporsi sentimen konsisten dengan makna leksikon mengukur rata-rata skor sentimen dan trust. Leksikon sentimen dan trust dinilai valid dan layak digunakan untuk analisis sentimen dan kepercayaan publik. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.